Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke modul 3 ya, tentang tujuan hukum. Izinkan saya share screen. Nah, baiklah. Jadi kalau tujuan itu harus dibedakan ya, kalau menurut pendapat saya ini dengan fungsi. Ya. Jadi fungsi hukum itu suka dicampur adukan dengan tujuan. Nah, padahal terdapat perbedaan antara fungsi dan tujuan itu. Sebagai contoh saja, alat transportasi bus, ya, atau bus kota. Nah, di kami di Universitas Pajajaran itu ada jurusan Jatinangor dan di Pati Ukur. Ini yang menjadi angkutan favorit mahasiswa yang berkuliah di kawasan Jatinangor, ya, Jawa Barat. Fungsi bus tentu saja itu mengangkut penumpang ke tempat tujuan, yaitu Jatinangor atau di Pati Ukur. Namun, nah tujuannya tadi ya ke Jatinangor, ke di Pati Ukur. Fungsinya mengangkut. Mudah-mudahan ini sebagai satu gambaran ya, antara fungsi dan tujuan itu harus dibedakan. Nah, secara tradisional kalau fungsi hukum itu adalah ketertiban dan keadilan. Secara modern ini digagas Profesor Mokhtar Kussumadmaja itu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Profesor Sahran Basa, nah ini guru kami, itu terkenal dengan ada 5 katanya fungsi ya hukum atau disebut dengan istilah panca fungsi hukum. Pertama sebagai direktif. Apa itu direktif? Pengarah dan pembangun untuk memberi masyarakat, membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kemudian fungsi integratif hukum itu sebagai pembina kesatuan bangsa. Demikian pula sebagai stabilitatif, sebagai pemelihara termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan ya, dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang keempat, fungsi hukum itu perspektif, perfect ya, perfektif. Jadi penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan terakhir, fungsi hukum itu sebagai korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Nah, ini pendapat Profesor Sahran tentang fungsi hukum. Sedangkan bicara tentang tujuan hukum, nah ini kita akan sampai pada teori-teori ya yang mendukungnya. Contohnya ada teori etika, ada teori utilitas, teori campuran atau tengah-tengah, dan teori terakhir. Nah, ini Profesor Ahmad Ali dari Universitas Hasanuddin juga ada pendapatnya tentang tujuan hukum ke dalam 3 aliran konvensional. Aliran etis, aliran utilitas atau utilistis, dan aliran normatif dogmatik. Begitu. Nah, apa itu teori etika? Pendapatnya tentang tujuan hukum. Kata teori etika, tujuan hukum itu semata-mata untuk mencapai keadilan. Ya, keadilan tentu saja di masyarakat. Ini ada tokohnya ya, Aristoteles, François Jenny. Ya. Nah, kita bicara keadilan. Apa sebenarnya keadilan itu? Ini definisi keadilan tertua itu datang dari Ulfianus. Justitia est constant et perpetua voluntas justum quiquid tribuere, atau tribuene. Apa katanya? Keadilan itu kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Nah, selanjutnya Aristoteles mengartikan keadilan ke dalam 2 bagian, yaitu keadilan distributif, keadilan yang didasarkan pada jasa seseorang. Orang yang lembur 8 jam tentu saja harus lebih besar gajinya dari yang 6 jam lemburnya atau 2 jam saja. Nah, kemudian keadilan komutatif ialah keadilan yang tidak berdasarkan pada jasa, namun ini penyamaratakan. Ya. Seperti contoh pembagian beras pegawai negeri. Nah, ini
Berdasarkan pada penyamarataan. Baik golongan 4, golongan 2, golongan 1 sama saja. Jenderal, kopral sama saja. Ya, gitu 10 kilo begitu. Kemudian kita masuk ke teori utilitas. Menurut teori ini, hukum itu bertujuan untuk kemanfaatan atau faedah orang terbanyak. Jadi salah satu tokoh teori ini, Jeremy Bentham, itu mengungkapkan bahwa greatest happiness for the greatest number. Artinya kebahagiaan yang besar untuk kepentingan sebagian besar orang. Nah, ini sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari kan masalah pelebaran jalan, walaupun harus mengorbankan rasa keadilan, ya, tapi kemanfaatannya itu sangat besar begitu ya, untuk kepentingan orang banyak, sehingga hukum yang mengatur tentang pelebaran jalan tersebut menurut teori utilitas tujuannya sudah tercapai. Ada teori campuran atau di tengah-tengah, itu paduan dari etika dan utilitas, ya, bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan juga untuk atau harus mementingkan kemanfaatan. Nah, contoh kalau, nah ini ada tokohnya Van Avelderen Bellevoie, ya, sebagai ilustrasi dalam kasus pelebaran jalan yang tadi saya gambarkan. Nah, tentu akan adil bila orang yang tergusur mendapatkan ganti rugi yang pantas, ya. Tidak hanya diusir begitu saja, walaupun pokoknya gunanya manfaatnya lebih banyak, ya, lebih baik. Kemudian ada teori terakhir. Ini kita ambil tokohnya Utrecht. Tujuan hukum itu ditekankan pada fungsi hukum yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum atau rechtszekerheid. Baik masyarakat maupun para anggotanya harus tahu hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum secara pasti. Ya, seperti pemanya berkendaraan sebelah kiri, ya. Nah, itu adalah dalam rangka kepastian, begitu, bukan soal adil, soal manfaat dan sebagainya. Nah, ada juga lembaga daluarsa. Kadang kalau dilihat lembaga daluarsa itu tidak adil, begitu ya, gitu. Jadi bisa saja di dalam satu sisi mengesampingkan rasa keadilan, namun yang penting itu kepastiannya, ya. Bahwa orang umpamanya yang tinggal di suatu tempat sudah lebih dari 30 tahun, ya, walaupun dulu umpamanya hanya numpang di situ, begitu ya, atau umpamanya ya turun temurun, itu harus diperhatikan haknya setelah lebih dari 30 tahun tidak diganggu gugat, ya, oleh siapapun. Nah, tadi Profesor Ahmad Ali itu menampilkan ada 3, ya. Kalau etis dan utilitas sudah tadi, ya. Nah, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan aliran normatif dogmatik? Jadi ini menganggap pada asasnya tujuan hukum itu semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan mengutip pendapat Gustav Radbuch, nah ini Pak Profesor Ahmad Ali itu menyatakan tentang asas prioritas, atau ada tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Maka menurut Ahmad Ali, penggunaan asas prioritas itu harus kasuistis, sehingga namanya tujuan hukum asas prioritas kasuistis. Nah, itu barangkali, ya, sebagai contoh ilustrasi, ya, tentang asas hukum prioritas kasuistis itu, ya, seperti tentang pelebaran jalan tadi, ya. Nah, sisi mana yang ingin lebih diprioritaskan? Nah, keadilannya, kemudian kemanfaatan, nah, kepastian, begitu. Tapi seperti tadi kalau pemain berkendaraan sebelah kiri, nah itu kepastian dulu. Orang yang membawa mobilnya dari barat, seperti dari Amerika umpamanya, yang setirnya sebelah kiri, itu keputusan seperti ini kurang adil, gitu ya, tidak enak, gitu ya. Nah, baru umpamanya rasa keadilan, kemanfaatan, baru keadilan, gitu. Nah, ini yang disebut dengan asas prioritas kasuistis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.